Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, murid sekalian. Sekarang kita akan belajar geografi tentang materi strategi pembangunan nasional. Sebelum itu, mari kita membaca doa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sekarang Bapak akan share screen materinya. Sebentar ya. Ya. Sudah terlihat? Sudah Pak. Ya. Untuk materi sekarang, kita akan membahas tentang strategi pembangunan nasional untuk menjadi negara yang maju. Dalam hal ini negara kita ya, negara Indonesia. Sebelumnya, nama Bapak Ahmad Faiz. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, pendidikan di geografi. Sebelum kita mulai, kita akan membahas tentang potensi negara Indonesia untuk menjadi yang lebih maju. Apa sih potensi Indonesia itu? Pertama, potensi Indonesia itu negara yang luas, dengan luas 1,9 juta kilometer persegi, dan pulau yang banyak, sebanyak 17.444. Lalu, potensi yang kedua, ada sumber daya alam yang melimpah, dengan luas yang segitu luasnya, 1,9 juta, tentu saja sumber daya alam Indonesia juga melimpah. Lalu ada diversitas sosial budaya Indonesia yang tinggi. Nah, bagaimana pemerintah merencanakan pembangunan Indonesia? Jawabannya, pemerintah setelah menyusun strategi pembangunan nasional yang dimasukkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN. RPJMN yang kita bahas sekarang ini adalah RPJMN tahun 2015 sampai 2019. Dalam RPJMN tahun 2015 sampai 2019 ada bagian-bagian sebagai berikut. Bagian pertama yaitu norma pembangunan. Apa isi norma pembangunan? Isi norma pembangunan adalah membangun dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Lalu yang kedua, setiap upaya meningkatkan kesejahteraan kemakmuran. Produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan. Ketimpangan yang makin melebar antara klaster masyarakat. Lalu yang ketiga, aktivitas pembangunan tidak boleh merusak lingkungan. Untuk penjelasan norma pembangunan ini sangat simpel, sangat mudah untuk dicerna karena pemerintah tentu saja tidak akan mungkin tidak meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya, dan tidak juga memfokuskan hanya dalam pembangunan ekonomi, namun pembangunan lingkungannya tidak diperhatikan. Maka itu aktivitas pembangunan tidak boleh merusak daya dukung lingkungan. Selain norma pembangunan, ada yang namanya 3 dimensi pembangunan, di mana 3 dimensi pembangunan ini berisikan dimensi pembangunan manusia, dimensi pembangunan sektor unggulan, dan dimensi pemerintahan dan kewilayahan. Di mana 3 dimensi ini ada isinya lagi. Isinya yang pertama itu dimensi dari pembangunan manusia, ada pembangunan pendidikan, ada pembangunan kesehatan, ada pembangunan perumahan, dan mental dan karakter. Untuk contoh pembangunan pendidikan, kita bisa lihat pembangunan sekolah-sekolah dan juga pembangunan sumber daya manusia dan guru. Untuk contoh pembangunan kesehatan, kita bisa lihat pembangunan sumber daya medis dan infrastruktur rumah sakit, posyandu, dan klinik lainnya. Pembangunan perumahan ini pemerintah menyediakan rumah-rumah seperti rumah subsidi atau
rumah untuk rumah rusun untuk yang tidak mampu. Untuk bangunan mental dan karakter ini sudah dilakukan oleh Presiden kita Joko Widodo dalam pembuatannya kerja saja kita tahu. Untuk dimensi pembangunan sektor unggulan ada kedaulatan pangan. Pembangunan kedaulatan pangan ini bisa kita lihat di sektor pertanian. Sektor pertaniannya itu sangat tinggi di negara kita. Untuk membangun kedaulatan pangan dan ekspor impor ya. Selanjutnya ada kedaulatan energi dan kelistrikan. Ini ada kaitannya dengan energi seperti pembangunan instansi Pertamina dan juga PLN. Untuk selain Pertamina dan PLN juga ada pembangunan telekomunitas, yaitu PT Telkom Indonesia. Untuk selanjutnya ada kemaritiman dan kelautan. Pembangunan kemaritiman dan kelautan ini bisa dibangun dengan cara membuat pelabuhan atau peningkatan kualitas transportasi kapal laut. Dan selanjutnya pembangunan pariwisata dan industri. Pembangunan pariwisata industri ini sangat penting untuk Indonesia ya. Sebagaimana kita tahu, negara kita luas dan kepulauannya banyak. Tentu saja kita mempunyai banyak spot-spot pariwisata yang baik. Namun banyak yang belum dijamah, maka dari itu pemerintah akan mengusahakan pembangunan pariwisata dan industri. Untuk yang ketiga, ada dimensi pemerataan dan kewilayahan. Fungsinya ini untuk menyelaraskan dan menyaratakan pembangunan di Indonesia. Jadi tidak ada ketimpangan di luar Jawa yang seperti kita banyak dengar, Jawa sentris lah dan segala macamnya, di mana pemerintah sangat berusaha keras untuk menyamaratakan pembangunan. Sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak? Jika tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya untuk isi dari RPJMN ini. Isi dari RPJMN selanjutnya adalah kondisi perlu, yaitu kondisi perlu sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil. Intinya ada kepastian penegakan hukum, keamanan ketertiban, politik dan demokrasi, dan tata kelola informasi birokrasi. Untuk pembangunan kepastian penegakan hukum, kita bisa lihat banyak undang-undang yang terus diperbaiki dan diperbaharui. Untuk pembangunan keamanan dan ketertiban, tentu saja ini penguatan aparat kepolisian Republik Indonesia dan juga tentara negara TNI. Lalu untuk politik demokrasi dan tata kelola reformasi birokrasi ini, pembangunannya bisa berupa penguatan struktur administrasi ya, seperti penguatan lurah, camat, dan segala macamnya. Setelah 3 isi RPJMN tadi, tentu saja kita akan menilai outputnya. Nilai outputnya itu disebutnya quick wins, di mana hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya. Artinya, pembangunan merupakan proses yang terus-menerus dan membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, dibutuhkan output yang cepat yang dijadikan contoh oleh masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Dalam mencapai tujuan Indonesia menjadi negara yang maju, memang banyak strategi yang harus dilakukan. Strategi tersebut bukan hal yang mudah, namun bukan hal yang tidak mungkin untuk dilakukan pemerintah Indonesia. Nah, setelah
pemaparan PJMN ini, Bapak ada tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu membayangkan murid sekalian itu anggota pemerintah. Lalu tuliskan satu rencana pembangunan untuk Indonesia. Bisa dalam bidang sosial, bidang budaya, bidang sosial budaya, bidang ekonomi, dan lingkungan. Untuk tugasnya, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Untuk jika tidak ditanyakan, tugas ini Bapak beri waktu mungkin 1 atau 2 minggu. Tolong sekreatif kalian dalam bentuk bisa video, bisa PowerPoint, juga bisa buat mind mapping. Jadi tolong sekreatif kalian, karena ini menjadi gambaran kalian jika kalian ingin menjadi pemerintah. Ya, mungkin kelas Bapak cukup sekian ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, mari kita ucapkan alhamdulillah untuk karena kita sudah alhamdulillah. Semoga ilmu yang Bapak berikan masuk ya ke dalam murid-murid kalian, bermanfaat untuk murid-murid sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.